Ayam kalkun atau biasa dikenal sebagai kalkun merupakan salah satu jenis unggas yang berasal dari Amerika Utara yang kini sudah menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kalkun berbeda dengan ayam pada umumnya, baik dari segi ukuran, habitat maupun karakteristik biologis. Di Indonesia, kalkun telah menjadi semakin populer, baik sebagai unggas pedaging maupun sebagai unggas hias. Selain karena ukuran dagingnya yang besar dan rasanya yang khas, daging kalkun juga lebih rendah lemak dibandingkan ayam dan kaya akan protein serta nutrisi lainnya seperti zat besi, zinc, dan vitamin B6. Kini banyak peternak yang mulai beralih ke budidaya kalkun, seperti peternak di Kabupaten Kendal karena permintaan pasar yang semakin meningkat. Halo pemirsa catatan saya jurnalis dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya Galus kali nanti senang bisa membersamai pemirsa catatan saya jurnalis dalam episode yang spesial ini. Kali ini unik pemirsa episodenya. Dalam kesempatan kali ini kalau kita biasanya melihat kalkun hanya di peternakan saja atau dalam bentuk olahan. Nah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal pada hari ini menggelar kontes kalkun dalam rangka memperkenalkan peternakan kalkun yang ada di Kabupaten Kendal ini, dan nantinya juga akan ada beberapa penilaian dari dewan juri terkait kalkun yang diperlombakan dalam kesempatan kali ini. Nah, penasaran kan pemirsa seperti apa keseruan dari kontes kalkun ini? Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Sebagai upaya untuk memperkenalkan komoditas baru dalam peternakan unggas di Kendal, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menggelar kontes ayam kalkun untuk pertama kalinya di Jawa Tengah, yang diselenggarakan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Weleri. Selain untuk mengembangkan budidaya unggas di Kabupaten Kendal, acara ini digelar sebagai bagian dari upaya Dinas Pertanian dan Pangan bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan potensi protein asal hewani. Dwi Cahyono Suryo, Camat Weleri Kendal menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kontes kalkun di wilayahnya. Acara ini dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mendukung peternakan unggas lokal dan memperkuat potensi ekonomi daerah. Menurutnya, dengan adanya kontes kalkun ini dapat memberikan peluang bagi peternak lokal untuk mempromosikan hasil ternak mereka baik untuk pasar lokal maupun nasional. Memang kami sempat bertanya-tanya, kontes kalkun itu yang bagaimana? Tadi banyak yang tanya kontes kalkun itu karena ternyata di Kabupaten Kendal sudah ada komunitasnya dan juga perorangan, juga peternaknya. Tadi sempat sebelum tahu tadi melihat di lokasi, dalam pikiran saya karena ini kegiatan pas 17-an lomba kalkun, seolah-olah mikirnya balapan kalkun. Karena ada balapan kalkun, ada balapan. Ternyata tadi disampaikan ada lomba kalkun beauty yang keindahan dan dunia, juga berat badannya waktu pendaftaran sampai dengan sekarang ada peningkatan apa tidak. Jadi di luar perkiraan ya, memang kontes kalkun ini baru pertama kali dan perlu juga di share, infokan kan, karena belum banyak yang tahu untuk kegiatan. Kalau kontes kambing, kontes sapi, apalagi kicomania itu sudah biasa kan itu. Tapi kalkun ini yang perlu alhamdulillah di Weleri yang pertama kali untuk melaksanakan kontes kalkun, sehingga masyarakat lebih familiar dan mungkin tahun ke depan mungkin sudah
banyak pesertanya, sehingga tidak asing lagi, apalagi kita masih suatu yang langka nih, hewan kalkun unggas ya, jenis unggas kalkun ini. Apalagi tadi saya ngomong bahwa hewan kalkun ini kolesterolnya paling rendah, paling bagus. Cuma kalau kita cari di pasaran itu juga masih susah. Nah, ini mungkin nanti ada budidaya karena menuju era kesehatan, apalagi mungkin juga untuk penurunan stunting ini juga sangat bagus sekali untuk gizi dari anak-anak yang butuh untuk intervensi stunting. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang peserta kontes kalkun yang pertama di Kabupaten Kendal. Semoga untuk kegiatan ini bisa terselenggara dengan sukses dan juga memasyarakat bahwa ternyata ada kontes kalkun yang tentunya berdampak yang sangat luar biasa untuk terutama di dinas pertanian, juga masyarakat pegiat peternak atau pecinta unggas kalkun ini untuk bisa terus berkembang dan ini terus ditingkatkan, dan dampak yang luar biasa tentunya ada peningkatan perekonomian, mungkin juga peningkatan dalam bentuk destinasi wisata, karena di daerah lain saya lihat di daerah Magelang, daerah ini sudah banyak komunitas dan dilombakan, dan ini Kabupaten Kendal bisa terpacu untuk lebih sukses lagi untuk kegiatan kontes kalkun ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat untuk menyelenggarakan kegiatan kontes kalkun ini. Kurang lebih mohon maaf, tadi ada salam kalkun. Salam kalkun bagaimana? Salam kalkun. Ya. Nah, ini salam kalkun gini. Ini bisa dibudayakan bahwa ternyata ada salam kalkun gitu. Biasanya salam olahraga jaya, ini salam kalkun. Komunitas kalkun Kaliber menyambut dengan antusias adanya kontes kalkun di Kendal ini. Bagi komunitas yang berfokus pada pembiakan dan pengembangan kalkun, acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat eksistensi mereka serta memperluas jaringan dan potensi peternakan kalkun di Kendal dan sekitarnya. Kontes ini memberikan kesempatan bagi komunitas kalkun Kaliber untuk memperkenalkan kalkun hasil budidaya mereka kepada masyarakat luas. Dengan adanya kontes yang diadakan oleh Dinas Pertanian, kalkun akan semakin dikenal dan diminati oleh berbagai kalangan yang tentunya dapat meningkatkan permintaan pasar untuk kalkun, baik sebagai hewan peliharaan maupun sumber daging. Kontes kalkun ini menjadi ajang penting bagi para anggota komunitas untuk berkumpul, bertukar pengalaman, serta memperkuat kolaborasi antar peternak, sehingga tercipta hubungan yang saling mendukung dalam mengembangkan peternakan kalkun di Kendal. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kami apresiasi yang setinggi-tingginya untuk PPT. Kami ucapkan selamat dan sukses untuk kegiatan ini, Kontes Kalkun 2024 yang pertama di Kabupaten Kendal, yang pertama di Jawa Tengah, yang pertama juga mungkin seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Bapak-Ibu sekalian, dari kegiatan yang diselenggarakan didukung semuanya oleh BPP, tapi atas nama peserta ataupun komunitas dari peternakan ayam kalkun di seluruh Kabupaten Kendal menyampaikan terima kasih sekaligus harapan-harapan semoga kedepannya dari komunitas maupun peternak kalkun lebih bergairah, lebih sejahtera untuk bisa beternak kalkun dengan harapan baik itu nanti untuk transaksi, untuk kesejahteraan keluarga, untuk progres maupun dilihat daripada peternakan unggas khususnya ayam kalkun di Kabupaten Kendal.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di depan kita sudah banyak sekali berjejer piala-piala. Tentunya untuk menggerakkan penjenengan piala ini nanti menjadi semangat daripada komunitas, baik itu individu, bahkan di komunitas yang di tingkat desa juga ada alhamdulillah dari perangkat dari komunitas peternakan ayam kalkun desa Panggung, tepuk tangan. Pandura Pria Trogojati selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menyebut, diadakannya acara ini bertujuan untuk memperkenalkan kalkun sebagai komoditas baru dalam dunia peternakan, serta mengenalkan potensi sumber daya hewani kepada masyarakat Kendal. Menurutnya, Kabupaten Kendal merupakan salah satu penyokong kebutuhan unggas di Jawa Tengah, dan kalkun menjadi salah satu unggas yang pengembangannya terus digalakan. Dalam hal ini pihaknya berharap dapat menjaring bibit ayam kalkun yang unggul melalui kontes ini dan mampu mendorong perkembangan usaha peternakan ayam kalkun yang menguntungkan di Kabupaten Kendal. Terima kasih yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Tentunya banyak sekali pemikiran-pemikiran sebelumnya sampai akhirnya ada satu pemikiran bahwa kalkun di Kabupaten Kendal ini harus kita kenalkan. Cara pengenalan banyak hal, sekarang ada eranya medsos, ada media-media yang lain, ataupun melalui event-event seperti ini. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan latar belakang yang mendasari dari terselenggaranya kegiatan ini adalah bahwa Kabupaten Kendal itu memang menjadi salah satu penyokong dari kebutuhan unggas di Jawa Tengah. Banyak sekali permasalahan terkait dengan masalah perunggasan. Pada akhirnya kami coba simpulkan bahwa kalkun ini menjadi salah satu unggas yang untuk pengembangannya perlu selalu kita galakkan, perlu selalu kita kampanyekan. Nanti setelah acara ini, mungkin di tahun depan Mas Bayu melalui Pak Puji selaku BPTK untuk bisa kita bikin satu program dan kegiatan tentang kampanye makan kalkun. Nah, ini belum ada ini, kampanye makan kalkun. Melalui event-event, melalui MNT. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan bertambahnya ragam penyakit, itu ternyata kesadaran akan kesehatan itu juga semakin meningkat. Ternyata kesehatan manusia itu tak bisa lepas dari pola konsumsi. Kalau kemudian kita melihat apa yang ada di kandungan kalkun ini, kalau dibandingkan dengan jenis daging yang lain, ternyata kandungan lemaknya lebih toleran dibandingkan dengan jenis unggas yang lain. Ya, terlepas dari kandungan lemak yang cukup rendah, ternyata kalkun ini juga mengandung protein yang sangat tinggi, karkasnya banyak, terus pemeliharaannya juga cukup mudah. Ini salah satu ternak yang untuk pakannya tidak banyak tergantung dengan pabrikan. Kalau tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Budi, itu ternyata enceng gondok pun mau ya Pak. Terus apalagi pelepah pisang, terus apalagi Pak Uji, cacak. Kalau berkatul mesti lah itu untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi supaya kalkun ini juga bisa tumbuh kembang, ternyata berkatul juga diperlukan. Ya, kemudian mendasari beberapa hal tersebut, kami harapkan untuk
teman-teman di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk tak lupa juga tidak hanya sekedar hangat-hangat ayam, termasuk teman-teman komunitas juga saya pesankan bahwa ini sebetulnya baru start, ini start awal. Jadi apa yang menjadi harapan kita itu belum bisa kita evaluasi pada saat ini. Nanti di tahun berjalan akan kita evaluasi kira-kira dengan bentuk program dan kegiatan apa lagi supaya kalkun di Kabupaten Kendal itu bisa lebih dikenal. Hadirin yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, jadi tadi dari Ketua Panitia sudah menyampaikan target untuk peserta itu untuk kategori bobot ada 40 peserta, kemudian untuk kategori beauty itu ada 40 peserta serta 10 peserta untuk kategori. Terhadap pelaksanaan lomba ini tentunya untuk mencari yang terbaik dari yang terbaik supaya ada satu motivasi, ada satu semangat, kami akan berikan sedikit kenang-kenangan. Ini sudah ada piala di depan. Ini nanti dari juara 1 sampai dengan harapan 1 atau juara 3, mana panitia mana? Sampai harapan 2. Setiap kategori berarti ada 4 juara. Kategori beauty jadi juara 1, 2, 3 dan harapan 1, harapan 2. Kategori bobot sama, berarti ada 3 kategori, masing-masing 5 pemenang. Di akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, support dan kerjasama dan pelaksanaan kegiatan ini yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, terutama untuk komunitas Kalkun Kendal. Mana ketuanya? Tepuk tangan untuk beliaunya. Kemudian Kaliber Kendal mana? Dari Kaliber Kendal yang mewakili siapa? Ada ya yang dari Kaliber? Kaliber itu Kalkun Kendal Indah Berkah Pak. Kaliber ya. Dan serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami sampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan ini. Semoga ini membawa kebaikan, membawa berkah untuk kita semua. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat pada umumnya dan dunia peternakan pada khususnya. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Lomba Kalkun Kabupaten Kendal tahun 2024 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Merdeka! Merdeka! Merdeka untuk kita semua! Para peserta kontes kalkun ini datang dari berbagai kecamatan di Kendal dengan semangat dan antusias tinggi membawa kalkun-kalkun terbaik mereka untuk dipertandingkan. Masing-masing peserta mempersiapkan kalkun mereka dengan baik dengan memperhatikan beberapa aspek mulai dari bulu, kesehatan kalkun hingga postur tubuh kalkun agar dapat bersaing dalam berbagai kategori yang dilombakan. Meskipun ada unsur kompetisi, acara ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan antar peternak dari berbagai kecamatan. Mereka saling berbagi pengetahuan tentang cara meningkatkan kualitas kalkun, serta tantangan yang dihadapi dalam beternak. Dukungan penuh dari komunitas dan pemerintah daerah tentunya sedikit banyak mampu menambah semangat para peserta untuk terus mengembangkan peternakan kalkun di Kabupaten Kendal. Nah, pemirsa catatan saya jurnalis di sebelah kanan dan juga kiri saya, ini sudah
ada beberapa kalkun yang sudah datang dan nantinya akan diperlombakan di kontes kalkun yang ada di BPP Weleri ini. Yang diperlombakan nantinya ada beauty dan juga bobot dan juga yang lainnya. Dan ini dari tadi kalkun ini sudah bersuara, menyuarakan suara khas mereka seperti yang Anda dengarkan ini. Dan kami masih akan melihat bagaimana prosesi dari kontes kalkun yang ada di BPP Weleri ini. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Dalam kontes kalkun ini terdapat beberapa kategori yang dilombakan, yakni kategori bobot, kategori kecantikan atau beauty, dan kategori peternak. Sayup-sayup terdengar suara khas kalkun di segala penjuru lokasi kontes, dan terlihat para peternak tengah sibuk mempersiapkan kalkun mereka untuk memastikan kalkun kebanggaan mereka dapat menyabet juara dalam kontes yang kali pertama digelar di Kabupaten Kendal ini. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Puji Yuwono selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Pak Puji, apa kabar Pak Puji? Alhamdulillah, baik, sehat. Pak, ini kan spesial sekali ya Pak ya. Hari ini ada kontes kalkun ya Pak ya. Betul. Kali pertama digelar Pak. Iya, memang pertama kali digelar di Kabupaten Kendal dan mungkin tadi menurut informasi malah pertama di Jawa Tengah. Oh, pertama di Jawa Tengah ya. Oke, kalau sebenarnya dari potensi kalkun di Kendal ini sejauh ini seperti apa sih Pak? Mungkin itu diawali dengan pertemuan temu para pelaku usaha peternakan di Kabupaten Kendal, dan ternyata setelah kita identifikasi banyak juga peternak yang ada di Kabupaten Kendal dan itu tersebar di beberapa kecamatan, mulai daerah bawah maupun daerah atas. Mungkin karena kalkun ini ternak unggas yang mudah beradaptasi, pertumbuhannya cepat dan bisa diberi pakan yang sederhana, dan dari limbah pertanian, dari industri itu juga bisa. Makanya berpotensi, dan kita berpikir bahwa kalkun itu sangat besar potensinya untuk dikembangkan di kabupaten. Artinya memang tersebar di segala wilayah di Kendal ya Pak ya. Kalau keunggulan kalkun sendiri dengan unggas yang lainnya apa Pak? Ya, sudah tadi sama bahwa dia itu mudah beradaptasi dengan lingkungan. Baik itu terbukti di daerah pantai pun dia bisa hidup. Bahkan di Kecamatan Kangkung ya Pak Banyu, di Tanjung Mojo itu lumayan populasi terbanyak mungkin desa kalkun lah, bisa memulai betul. Bahkan Pak Lurah sendiri datang di sini, termasuk dia yang jadi ketua komunitas kalkun. Dan yang kedua, pertumbuhannya itu cepat, dan bahkan bisa sampai 7-8 kilo kalau sudah dewasa. Pakannya pun sederhana, bisa memanfaatkan dari resmer penggilingan padi itu bekatul biasa, pakan dasar, dan memanfaatkan gulma enceng gondok yang tidak dipakai, bahkan menjadi untuk menggapai pertumbuhan padi, kangkung liar, dan pokoknya sayuran yang di pasar enceng gondok dan sebagainya bisa dipakai untuk campuran pakan kalkun. Itu yang istimewa. Kemudian dagingnya pun ternyata luar biasa. Kalkun itu selain punya khas kalkun, juga kadar lemaknya juga dibandingkan unggas lain atau daging dari ternak lain itu paling rendah, lebih aman untuk rendah kolesterol ya Pak ya. Gitu Pak. Itu yang untuk desa kami untuk lebih semangat untuk mengembangkan kalkun. Oke, berarti selain mudah tadi juga dari gizinya juga lebih itu ya Pak ya daripada unggas yang lain ya. Bisa untuk para penderita yang kolesterol tinggi itu bisa beralih ke kalkun. Oke, apalagi yang diet ya Pak ya. Ini kan cocok banget ya, bukan buat pemirsa mungkin yang baru program diet, ini mungkin konsumsi kalkun ini jadi bisa itu ya Pak ya, alternatif ya Pak ya. Oke, dan ini kan tadi ada proses pengembangan juga dari DPP sendiri terkait potensi kalkun di Kendal. Nah, ini sudah melakukan apa saja Pak? Kita langsung ketemu dengan peternak, selain sosialisasi kita ketemu ke peternak-peternak. Kita kasih pembinaan di lapangan bagaimana kalkun, mungkin ya dari cara pemeliharaannya, budidaya, pakan, dan bahkan pemasarannya kita bisa arahkan untuk para peternak. Karena kita budidaya tapi tidak bisa menjual, tidak menguntungkan, kasihan peternak ya. Itu harus semua bisa kita bina.
Dan saat ini juga untuk mencari daging kalkun di pasaran juga belum itu ya Pak, belum marak seperti ayam gitu ya Pak ya. Nah, ke depan kita juga menggandeng dari Dinas Perhubungan Provinsi, ternyata ada produk kalkun yang dinginkan, dibekukan juga, itu ternyata bisa. Kalau lebih awet juga ya Pak. Lebih ya? awet ya, itu tempat di situ. Karena kan sekali potong kalau 7 kilo kan lumayan, nggak bisa sekali makan, bisa disampan di freezer. Oke. Gitu, Mbak Ur. Oke, dan ini kan juga acara pada hari ini juga salah satu untuk mengenalkan potensi kalkun juga ya Pak ya. Ya, sengaja kita ada contoh dari komunitas, DOC-nya, kemudian dari dinas juga mengeluarkan informasi-informasi yang terkait dengan untuk lebih kalkun bisa lebih berkembang lagi di Kabupaten Kendal. Kalau ini pesertanya dari mana saja Pak? Kabupaten Kendal. Kecamatan ya, itu mungkin terwakili ya. Ada perwakilannya. Oke, semua datang ke sini untuk kontes ini ya. Memang pertama yang berKTP Kendal dulu kita dulu ke situ. Kita mengangkat peternakan kalkun. gitu. Oke, kalau tujuannya sebenarnya utamanya apa sih Pak? Dari Tujuannya selain awalnya itu di daerah bawah kan daerah tembakau. Karena tembakau kan makin kesini makin areanya semakin sempit, jadi sebagai usaha alternatif, ya kita cari apa itu ya, ternyata kalkun itu mungkin salah satu usaha alternatif saja untuk kekurangan dari usaha di daerah tembakau. Oke, dan hari ini kan lumayan juga yang ikut banyak juga ya Pak ya pesertanya. Ini melihat antusias dari peserta kalkun ini seperti apa Pak? Jadi penjaringannya sebenarnya lebih banyak yang kita jaring ya, kita kunjungi lapangan. Namun yang kita undang memang karena keterbatasan tempatnya, masuk kriteria yang kita undangkan untuk melakukan kontes. Jadi sebelumnya yang pertama kita mungkin di setiap penempatan ada ya, dan populasi ya juga hampir mendekati 1.000. Mungkin bisa digenjot lagi itu untuk bisa meningkatkan. Tinggal penjualannya aja, kalau penjualannya sudah banyak permintaan itu dengan gampang. Oke, dan ini nanti ke depan juga masih akan dilakukan lagi ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan kita ada anggaran atau ada sosialisasi pengembangan yang lain. untuk yang minimal ada seperti komunitas lain, awalnya kita yang mengadakan ya. Tapi selanjutnya komunitas itu kumpul, akhirnya bisa mengadakan secara mandiri. Dan mudah-mudahan komunitas kalkun tidak kalah dengan komunitas entok, kelinci, itu bisa mengadakan kontes sendiri. Mungkin kita hanya mendampingi. Mandiri ya Pak ya? Kalau di Kendal sendiri ada beberapa komunitas Pak yang ini? Kalau kalkun ini ada kaliber komunitasnya. K3 sama Plokat. Mungkin baru-baru 3. 3 ya. Oke, dan ke depan mungkin setelah ini akan lahir banyak komunitas yang mungkin fokusnya ke kalkun ini ya Pak ya. Mungkin dengan bantuan dari Lingkar TV ya. Pastinya. Lebih masyarakat. Ini juga setelah ini pemirsa yang lihat ini langsung budidaya kalkun Pak, karena melihat dari Mudah-mudahan. gizinya dan juga proses peternakannya juga lumayan cepat seperti itu ya Pak. Bisa Ya? browsing itu kandungan protein dan lemak di kalkun itu dikomparasi dengan daging yang lain bisa. Mungkin yang di Kabupaten Kendal mungkin pemirsa langsung datang ke sini ya Pak ya. Iya, Mumpung ini bisa, masih bisa. ada ada yang jual juga ya. Iya, betul. Oke, dan ini harapannya Pak ke depannya setelah ada event seperti ini dan juga pelatihan-pelatihan dari DPP sendiri untuk ke depan dari potensi kalkun di Kendal seperti apa? Ya, yang pertama yang sudah mungkin bisa mengembangkan menambah populasinya lagi. Kalau kesulitan bibit, saya sudah tadi di belakang sudah ngomong dengan kepala BBTP ya, di provinsi yang mempunyai sumber bibit di Mojosongo, karena kan nggak salah Solo, itu siap membantu. Kalau kekurangan bibit, beliau siap untuk membantu. Dan mungkin para masyarakat peternak yang ingin berusaha di bidang budidaya kalkun, kalau masih kesulitan silahkan datang ke Dinas Pertanian dan Pangan ke bidang peternakan. Kita siap melakukan. Nanti langsung diarahkan ya Pak ya. Jadi jangan khawatir. Nanti untuk bibitnya juga langsung dikasih arahan juga dari DPP ya Pak ya. Pastinya untuk yang langsung yang tertarik langsung aja datang ke Dinas Pertanian dan juga Pangan Kabupaten Kendal. Terima kasih Pak Puji. Sama-sama. Terima kasih Bapak sudah berdialog dengan Lingkar TV. Semoga event hari ini lancar dan tahun depan ada lagi ya Pak ya. Sama. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Puji Yono selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk Anda.
Ketiga dewan juri mulai melakukan penilaian dengan ketiga kategori yang telah disiapkan, yakni kategori bobot, kategori kecantikan atau beauty, dan kategori peternak. Mereka meninjau satu persatu kalkun yang ada di dalam kandang atau sekat tersebut, sembari menuliskan hasil yang mereka lihat dari kalkun yang diikutsertakan dalam kontes ini. Bak model, kalkun-kalkun ini berjalan berlenggak-lenggok layaknya fashion show di depan dewan juri dan peserta kontes yang lainnya, sembari memamerkan bulu indah mereka, yang tak jarang mereka juga memekarkan bulunya, dan tentunya dapat menambah poin penilaian dalam kontes ini. Catatan Sajinalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Eko Trijatmiko selaku Dewan Juri dalam kontes kalkun kali ini ya Pak ya. Betul. Pak Eko, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Pak, ini tadi kan sudah ada penjurian dari kontes kalkun ini ya Pak ya. Betul, Nah, ini ya. saya penasaran, sebenarnya aspek apa saja yang dinilai dalam penjurian ini sih Pak? Ya, terima kasih. Kami utarakan ini yang pertama di Jawa Tengah, mungkin di nasional baru pertama kali. Kemudian kategori yang kita lombakan ada 3. Yang pertama kelas beauty, kemudian kelas bobot, dan kelas peternak. Ini sangat menarik, Pak. Kemudian di kelas beauty itu kami tadi menilai, susah juga, ternyata kalkun juga berlenggak-lenggok dan sebagainya. Di kelas beauty itu sebetulnya kami kemarin di data kami ada sekitar 36, tapi yang masuk tadi ada 26, banyak juga. Dan di kelas beauty ini, kalau kami menilai itu kelas yang paling favorit buat kami. Itu ada di kelas beauty, itu yang kita nilai, itu pada dasarnya ada 3, yaitu postur tubuh, yang kemudian keindahan dan kecantikan. Kemudian yang ketiga kesehatan ternak. Di kecantikan kita melihat warna bulunya bersih dan mengkilat, kemudian keserasian warna bulunya, keindahan bulu ekornya, kemudian keindahan bulu sayapnya, kemudian yang lebih khas lagi di kalkun itu ada semacam jaringan kulit yang dari kepala yang namanya snot itu. Oh, ya, yang itu sangat di depan itu ya, Pak? Iya, betul. Itu beda dengan unggas-unggas yang lain. Saya kira itu yang kelas beauty. Kemudian yang di kelas bobot, kami juga menilai tadi ada 36 peserta. Yang di kelas bobot pada intinya kita nilai ada juga di 3 kategori kalau boleh kami rangkum. Yang pertama bobot badan. Tidak hanya bobot badan, kemudian pertumbuhan bobot badan juga kita nilai. Jadi jangan salah kalau yang bobotnya besar pasti menang. Belum tentu ya Pak ya. Kemudian ini minimal berapa Pak bobotnya? kemarin ini ada yang 8 kilo. Oh, 8 ya, kilo. yang terbesar mungkin ya 8 kilo. Okay. Kemudian selain bobot badan dan pertumbuhan bobot badan, kami juga nilai kebersihan bulunya. Ya, jadi besar tapi jelek juga nggak menarik. Kemudian yang ketiga postur tubuhnya, bobot, kakinya pincang juga nggak menarik, ya nggak laku dijual. Dan yang keempat juga tidak kalah pentingnya dengan kesehatannya. Ya, jadi
itu yang di kelas bobot. Kemudian yang sangat menarik di sini juga, ini baru pertama kali mungkin ya, di kelas peternak. Biasanya yang di lomba cuma ternaknya, Tapi ini sama yang punya ternak juga ya Pak ya? Iya. Sama kandangnya juga iya dilombakan gitu, ya? iya. Di kelas peternak itu data yang masuk kemarin yang kita nilai ada 12 orang peternak. Kita menilai itu dari 4 aspek. Yang pertama dari skala usahanya, kemudian yang kedua dari manajemen usaha peternakannya, ada pemilihan bibit, perkandangan, pakan, manajemen pemeliharaan, pengendalian penyakit, kemudian ada pengolahan produknya dan pemasaran. Yang ketiga di sistem budidayanya, bisa semi intensif, ekstensif maupun intensif, dan yang tidak kalah pentingnya untuk peternak tidak mengelabui kita, tidak membodohi kita. Kita minta peternak membuat video kegiatan peternakannya. Wajib ya Pak ya? Iya wajib itu. Kalau nggak membuat video ya nanti nilainya pastinya tidak semaksimal yang ada videonya. Ya itu. Saya kira itu Mbak. Oke. Kalau untuk jenisnya sendiri ini masuk dalam penilaian nggak Pak? Apa semua jenis boleh ikut? Semua jenis masuk. Di sini kan itu kami lihat seperti yang di belakang kami, ada yang populer itu ada bronze, kemudian ada white Holland yang putih, kemudian ada palm, kemudian ada yang bourbon red yang warnanya merah ke merah ke bata-bataan gitu ya. Dan yang sangat populer, sangat diminati oleh peternak yang ada di kawasan atas ya, bukan yang di setengah ke bawah, itu yang Black Spanish. Itu yang mahal dan warnanya sangat menarik. Kalau ini tadi rata-rata jenisnya apa Pak? Yang Bronze, yang kebanyakan jenis brown ya. Yang brown itu yang pertama, itu mudah juga pemeliharaannya, pertumbuhan badannya itu cepat gede gitu loh. Pertumbuhan bobotnya cepat gede. Sehingga kalau untuk sektor mungkin rumah makan, untuk diambil dagingnya itu bronze yang sangat menarik untuk dipelihara. Saya kira itu Pak. Oke, kalau ini kan kali pertama digelar di Kendal ya Pak ya. Bapak melihat antusias dari para peternak ini mengikuti kontes ini seperti apa? Sangat menggembirakan. Dan kami tadi juga ngomong dengan yang dari praktisi, dari akademisi, dari Undip. Kudus punya kampung kalkun namanya Undaan. Kendal harusnya punya. Dan beliaunya juga sangat respon. Nanti kalau seandainya kami mengusulkan di Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung yang di situ populasinya banyak. Itu sangat potensial untuk disulap menjadi kampung kalkun seperti yang ada di Kudus. Itu. Saya kira itu. Outputnya nanti bisa ke arah sana ya Pak ya, dari event ini ya. Iya. Kedepannya juga nanti ada juga kaliber ya, dari kaliber asosiasi peternak itu kalkun. Beliaunya juga sempat melirik peluang ke depan. Wah ini kalau dibuat rumah makan kalkun, oke juga gitu. Ya. Ada potensi ya. Ada potensi. Dan perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwasanya kalkun itu dagingnya enak juga, enak, dan proteinnya sangat tinggi. Kalau di ayam kan 18%, di kalkun sampai 24%, dan kadar lemaknya sangat rendah. Nah itu yang dicari. Ya, kadar lemaknya sangat rendah, 4-6%. Jadi seperti kadar lemak di daging kuda. Jadi itu sangat baik untuk mungkin yang suka olahraga, untuk menambah massa otot itu sangat bagus. Kolesterolnya rendah, kadar lemaknya rendah, proteinnya tinggi, omega 3 dan omega 9 juga sangat tinggi. Sangat bagus sekali. Gizinya sangat lengkap banget. Lengkap banget ya. Dibandingkan dengan unggas yang lain. Dengan unggas yang lain. Iya. Oke, untuk penjualan ini tadi diambil berapa itu Pak? Berapa untuk masing-masing kelas kita ambil 1, 2, 3. Kemudian ada harapan 1, harapan 2. Selain itu juga ada uang pembinaan dari Pemda ya. Dan ini udah mengantongi nama-nama ya Pak ya? Siapa yang nantinya bakal kita punya calon-calon nominasi punya, tapi nanti Dewan Juri yang menskor, yang menghitung nilainya
Oke. Saya kira nanti lebih objektif yang ditekan skornya Oke, itu. dan kita sudah tidak sabar lagi untuk menanti ya Pak ya. Oke, Siapa iya. yang nanti Iya, bakal iya, jadi iya. pemenangnya Iya, dari iya. kalkul-kalkul yang Iya, tadi iya. sudah dipentaskan Iya, ya Pak ya, betul, sudah betul, oke. catwalk ya Pak ya. Iya, betul, Kayak betul. manusia ya Pak, kayak model tadi ditonton Sama. banyak orang seperti itu. Dan ini Aduh, menarik. Iya. Sayangnya nggak ada betinanya. Jadi kalkun itu aneh. Kalau nggak ada betinanya itu ya cuma jalan biasa. Diem aja ya, Kalau Pak? ada betinanya sampai muter-muter, ekornya dikeluarkan, sampai sayapnya dihubung-hubungkan gitu. Wah, hebat lah. Kalau ada- Terpesona ya Pak, Iya, kalau ada terpesona, betinanya iya. ya. Oke, berarti nanti jantan semua ya Pak ya? Ini jantung semua ya. Oke. Ya. Dan harapannya Pak dari event ini nantinya ke depannya seperti apa dan apakah ada harapan dari Bapak juga untuk kelanjutan event ini di tahun depan? Iya. Ini kami juga mengharapkan dari Pemda mungkin bisa mensupport dana ya. Untuk kegiatan ini bisa tiap tahun lah kita agendakan. Jadi agenda rutin untuk kontes kalkun di Kendal itu tiap tahun, bisa bulan Agustus, bisa bulan September gitu ya. Mungkin itu yang harapan kami sehingga bisa mendorong peternak kalkun yang ada di Kendal untuk bisa meningkatkan populasinya, menambah pendapatannya, menambah kesejahteraannya. Itu saya kira. Dan Iya. tahun depan tetap diadakan kayak gini ya Pak ya harapannya. Insya Allah. Oke. Moga-moga aja dari Lingkar TV nanti bisa mempromosikan Oke, kegiatan ini siap. sehingga bisa menarik semua pihak untuk bisa ikut bergabung di dalam kegiatan kontes kalkun di 2025 ya. Oke. Iya, Dan terima tentunya juga untuk meningkatkan potensi kalkun di Kendal juga ya Pak ya. Iya, nanti ke iya, depannya ya. iya. Baik, terima kasih Pak Eko sudah Terima bergabung kasih dengan dari Lingkar TV ya, terima kasih sekali. Kita nantikan nanti siapa pemenangnya ya Pak Oke, ya. terima kasih. Oke. Terima kasih Lingkar TV. Oke, mantap. Itu tadi Mantap. pemirsa dialog saya dengan Pak Eko selaku Dewan Juri dalam kontes kalkun kali ini. Dan kita masih akan menyaksikan siapa saja dan kalkun yang mana nih yang jadi jagoan pemirsa yang nantinya juga dimenangkan dalam kontes ini. Simak selengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis. Iya. Pengumuman kategori beauty. Juara harapan ketiga dengan total nilai 237 diraih oleh kalkun atas nama Jono milik Ibu Siti Mulasjama. Juara harapan 2 kalkun dengan nama Dragon milik Ibu Nur Ani Puratika. Juara harapan 1 Mo milik Bapak Muhammad Abdul Kamil diraih oleh kalkun Rainbow. Dan juara pertama dengan total nilai 246 diraih oleh kalkun bernama Pandawa milik Bapak Abdul Aziz. Ada Pak Abdul Aziz? Oke, boleh berikan tepuk tangannya. Ya, juara harapan 2 Ibu Nur Ani Puratika. Ibunya kemana Bapak? 3.500 orang tepuk tangan di sini. Setelah melewati berbagai proses penjurian oleh ketiga dewan juri, akhirnya terpilih beberapa juara kontes kalkun yang kali pertama digelar di Kabupaten Kendal. Para pemenang mendapatkan piala serta hadiah berupa uang tunai. Acara ini tidak hanya menonjolkan keunggulan para peternak, tetapi juga menjadi inspirasi bagi peternak lainnya untuk terus meningkatkan kualitas peternakan kalkun di Kabupaten Kendal. Nah, pemirsa catatan Sang Jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pemenang dari kontes kalkun dengan Ibu Siti Mulayama. Bu Siti, Bu, ini tadi kan Ibu memenangkan 2 ini ya Bu ya, medali ya? Iya. Apa aja Bu? Itu versi beauty, Beauty. juara 3 harapan.
terus peternak juara 1. Oke, luar biasa, langsung 2 ya Bu ya, satu kali itu. Dari mana Bu? Dari Wonosari Patebon. Oh, dari Wonosari Patebon. Soponyono. Oh, Soponyono. Oke, nah tadi bawa jenis apa Bu kalkunnya? Jenis Browsen. Browsen. Terus tadi boleh ceritakan dong Bu, waktu kontes tadi seperti apa? Waktu kontes sih sebenarnya enggak nyangka. Pokoknya saya ikut itu buat cari pengalaman apa yang kurang, tahu temennya itu seperti apa. Kalkunnya ternyata lebih bagus-bagus. Dan persiapannya ya pokoknya saya makanis dan pelihara lebih baik gitu aja. Yang menarik ini tadi kan Ibu juara 1 sisi peternak ya Bu ya. Ini persiapannya berapa lama Bu untuk persiapannya itu? Sebenarnya saya enggak mau ikut. Diajak teman bayang, Bu ikut aja loh. Tapi peternakku kalkula ala Pak. Enggak apa-apa, yang penting ikut aja. Yes, cari pengalaman ya dia Pak, ikut aku. Terus kurang 1 bulan saya ikut. Padahal pendaftarannya sebelum masih udah lama. Udah tahu juga. Terus akhirnya ikut. Saya persiapan buat itu video buat enceng gondok itu ya. Anak yang ngarit. Cari enceng gondok itu di RS sebelah Bandengan sana. Terus saya dan saudara yang motong. Terus anak yang bikin fermentasi anak sampai 1 minggu, paling lama 1 minggu. Masih ditambah katul, nasi aking, terus apa itu? Konsentrat. Nah itu saya tambah ke situ. Dan ini punya berapa kalkun Bu di rumah? Ya kalau sekarang ada 20-an. Oke, kenapa sih Bu kok mau memilih untuk ternak kalkun nih? Kok nggak ayam-ayam yang biasa nih? Pertama kalau ayam saya nggak suka bau. Oh ya. Berarti kalau kalkun nggak bau ya? Nggak begitu bau, biasalah gitu. Terus pemasarannya ke online, orangnya datang. Bu ini kan mungkin pada penasaran juga pemirsa, kiat-kiat Ibu selama ini untuk ternak kalkun ini apa sih Bu sebenarnya? Ya asik sih, hobi sebenarnya sih hobi saya. Suka dulu banyak macam-macam itu nggak cocok. Kelinci juga pernah, tapi yo gagal lah. Nah ini kalkun kok menjanjikan dan makannya itu nggak terlalu boros. Bisa ambil di kebun lah istilahnya. Contohnya tadi fermentasi dari enceng gondok juga ya. Bisa. Kan kebanyak itu namanya apa? Tanaman, sayur buat kalkul. Kalau lainnya kan lebih banyak katul nasinya. Kalau kalkul banyak sayurnya. Banyak sayurnya, tapi tetap dicampur dengan konsentrat dan juga bahan yang lain ya Bu ya, untuk mempercepat ini. Ada tips nggak Bu? Tips khusus untuk mungkin para peternak kalkun di luar sana nih Bu? Yang pengen tetap semangat. Umumnya jangan menyerah. Cuan pokoknya. Cuan. Dan tetap berinovasi ya. Siapa tahu ini banyak yang mengadopsi inovasi Ibu ya Bu ya, fermentasi dari enceng gondok seperti itu ya. Harapan Bu ke depan sebagai peternak kalkun ini dengan adanya kontes-kontes seperti ini seperti apa? Ya senang aja. Oke, tahun depan pengen ada lagi Bu? Boleh lah. Boleh ya. Ikut lagi ya Bu ya. Ini berawal dari diajak teman, saudara, langsung menang ya Bu ya. Terus nanti mungkin tahun depan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Baik, terima kasih Bu Siti sudah berdialog dengan Mendengar TV. Sukses selalu ternak kalkunnya ya Bu ya. Amin, terima kasih. Oke, itu tadi pemirsa dialog saya dengan Ibu Siti selaku peserta dari kontes kalkun sekaligus pemenang dari kontes kalkun yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Dan kami masih akan melihat bagaimana keseruan dan kelanjutan dari kontes ini. Tetap saksikan hanya di catatan Sang Jurnalis. Meskipun belum sepopuler ayam, namun kalkun memiliki prospek yang cerah dalam peternakan unggas. Pengetahuan yang tepat tentang perawatan, pemeliharaan, dan pemasaran bisa membantu peternak mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari budidaya kalkun. Kontes ini tentunya tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga sebuah perayaan atas usaha dan kerja keras para peternak dalam mengembangkan kalkun di Kabupaten Kendal, yang diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi ekonomi lokal serta memperkenalkan potensi unggas ke pasar yang lebih luas. Nah pemirsa catatan Sang Jurnalis, itu tadi kita sudah melihat bagaimana serangkaian dari kontes kalkun yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal
di Balai Penyuluhan Pertanian Weleri. Dan tadi kita sudah lihat bersama bagaimana kalkun-kalkun milik para peternak yang ada di Kabupaten Kendal ini menunjukkan aksi mereka, menunjukkan kebolehan mereka di depan para dewan juri, dan akhirnya menghasilkan para pemenang yang tadi sudah disebutkan dan sudah menerima penghargaan dan juga piala serta uang pembinaan dari panitia. Kesempatan dan tayangan ini dapat memunculkan dari kontes kalkun ini, dapat memunculkan potensi kalkun baru di wilayah Kabupaten Kendal nantinya. Dan akhirnya saya Galuh Saknati beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan Sang Jurnalis, dan terus saksikan catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya.